Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'anin bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'anin bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Zat yang senantiasa selalu memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang bersyukur. Begitu pula sebaliknya, Zat yang akan memberikan siksaan kepada orang-orang yang kufur. Semua telah jelas. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, siapa di antara kita yang bersyukur, maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Begitu pula sebaliknya, siapa di antara kita yang kufur, maka kita akan mendapatkan azab yang begitu pedih. Maka kita sebagai seorang muslim senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu hal yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah merupakan yang terbaik. Ada saudara kita yang hari ini sakit. Itu merupakan yang terbaik untuk Allah. Mungkin karena sakitnya itu saking cintanya Allah kepadanya, sehingga dia diistirahatkan dari segala aktivitas-aktivitas yang menyebabkan dia jauh dari Allah. Sehingga kalau orang sakit biasanya itu sangat dekat dengan Allah. Betul tidak? Iya. Kita lihat saudara-saudara kita, kalau seandainya sakit, Masya Allah, begitu ingatnya akan kematian. Ya, begitu ingatnya akan kematian, seolah karena salah satu wasilah kematian itu adalah sakit, gitu kan. Begitu pula orang sebaliknya, orang yang sedang disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam aktivitas urusan duniawi, itu juga merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapanpun, dimanapun, kondisi apapun Anda, perbanyaklah bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu merupakan sesuatu hal yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar, kepada Nabi tercinta, sesosok manusia yang sangat luar biasa, dicintai oleh seluruh umatnya. Bahkan umatnya yang sangat luar biasa, tak pernah di antara mereka sekalipun, ya, khususnya pada zaman masa ini, tak pernah di antara mereka melihat baginda, tidak pernah melihat sosoknya, tidak pernah mendengarkan ucapannya, tapi rasa rindu yang sangat luar biasa, ya, ada dalam diri kita. Kemuliaan yang telah ada dalam dirinya, salah satunya ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepadanya Al-Qur'anul Karim, yakni Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sampai kepada kita semua selaku umat yang terus mengikuti jejak langkahnya. Semoga kita semua senantiasa diberikan syafaatul uzma di yaumil jaza wal hisab. Diberikan syafaat yang besar, pertolongan yang besar, ya, di yaumil jaza wal hisab. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Cahaya FM di 105.3 yang dipancar luaskan dari Nagrak, ya, sahabat iman, sahabat kehidupan. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk thalabul ilmi. Sebagaimana para ulama menyatakan, kemarin pernah dibahas bahwa waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita hidup sehari semalam itu ada 24 jam. Maka dari 24 jam itu 8 jam untuk istirahat, ya, 8 jam untuk bekerja, dan 8 jam untuk menuntut ilmu. Agar suatu hari nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari 24 jam itu berapa waktu yang kita sisihkan untuk mencari ilmu. Maka kalaulah kita belum mampu melangkahkan kaki ke majelis-majelis ilmu, kalaulah kita belum mampu melangkahkan kaki ke pesantren, ke sekolah, ke masjid-masjid
maka begitu banyak cara untuk mendapatkan ilmu. Salah satunya adalah mendengarkan kajian-kajian Islam, utamanya di Radio Cahaya FM di 105.3. Sahabat Cahaya FM, cahaya iman, cahaya kehidupan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kabar Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Anda, kondisinya sedang apapun, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, ya. Karena dengan perbanyak syukur itu akan menambahkan kenikmatan, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di dalam kesempatan yang mulia ini akan disampaikan satu judul yang sangat luar biasa istimewa. Yaitu apa? Mempelajari Al-Qur'anul Karim adalah sebaik-baik kesibukan. Ini hal yang sangat luar biasa sekali. Mempelajari Al-Qur'an adalah suatu kesibukan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah kita ketahui bahwa diturunkannya Al-Qur'an ini bukan sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Ya. Apalagi jika seseorang menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, itu akan mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Kita runtut. Ya. Saking istimewanya Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu melalui malaikat siapa? Malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling termulia di antara seluruh malaikat yang ada. Istimewa kan? Luar biasa kan? Masya Allah, itu kan. Bahkan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kapanpun, dimanapun, kondisi apapun, selalu ditemani. Gitu kan? Jadi bodyguardnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antara seluruh malaikat yang ada. Mengapa menjadi mulia? Karena salah satunya dititipkan kepada malaikat Jibril alaihi salam untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Ternyata ada satu bulan yang menjadi istimewa. Karena bulan tersebut bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Bulan tersebut begitu ditunggu-tunggu oleh setiap orang. Karena tahu orang akan sangat menyibukkan diri dengan Al-Qur'anul Karim ketika datang bulan tersebut. Betul kan? Istimewa. Yaitu bulan suci Ramadan. Di antara bulan-bulan yang ada, maka bulan Ramadan ini menjadi super istimewa di kalangan umat muslim karena salah satunya diturunkan di dalamnya yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang sebelumnya Al-Quran tersebut adalah yang tersebut bulan itu adalah bulan biasa-biasa saja, maka ketika Al-Qur'anul Karim diturunkan menjadi bulan yang paling istimewa. Luar biasa, teman-teman. Kemudian tidak berhenti dari sana. Al-Qur'anul Karim diturunkan pada hari Jumat. Ketika hari semuanya dianggap sama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Tetapi ketika diturunkannya Al-Qur'anul Karim, maka hari Jumat ini menjadi apa? Hari yang istimewa di antara seluruh hari yang ada. Maka disebut dengan Sayyidul Ayyam. Karena dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan pada hari yang istimewa, yaitu hari Jumat. Maka hari ini orang banyak sekali contoh bersedekah hari Jumat. Ya. Al-Kahfi dibaca hari Jumat. Banyak amalan-amalan pada hari Jumat. Ada doa istimewa pada waktu sore hari pada hari Jumat.
Hari ini menjadi istimewa karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Jadi siapapun yang ketempelan Al-Qur'an maka dia menjadi mulia. Allahu akbar. Tidak berhenti dari sana. Di antara bulan suci Ramadan tersebut dari 1 sampai 30 ada yang menjadi hari ataupun tanggal istimewa. Gitu kan. Dari 1 sampai tanggal 20 sepertinya orang-orang menganggapnya ini hari bulan puasa biasa-biasa saja. Tetapi ketika sudah masuk tanggal 21 sampai tanggal 29 atau 30, orang-orang begitu menyibukkan diri pada waktu tersebut, apalagi berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena ada satu keistimewaan di malam tersebut. Karena ada satu keistimewaan di tanggal tersebut. Yaitu apa? Malam Lailatul Qadar, di mana diturunkan di malam tersebut adalah Al-Qur'anul Karim dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan ayat Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar ini ya, menjadi malam yang paling mulia di antara seluruh malam-malam yang ada. Bahkan siapapun yang beribadah di dalamnya pada satu malam saja, gitu kan, maka setara dengan 1000 bulan. Allahu akbar. Setara dengan 1000 bulan, teman-teman. Kalau kita konversikan jadi kurang lebih sekitar 80 tahun lebih. Orang beribadah hanya cukup satu malam setara dengan 80 tahun lebih. Allahu akbar. Mengapa menjadi malam istimewa? Karena semalam tersebut ya diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Luar biasa kan? Makhluk Allah yang ditempelkan Al-Qur'an kepadanya menjadi istimewa. Tidak berhenti dari sana, teman-teman semuanya. Ya. Ketika Al-Qur'anul Karim ini diturunkan kepada Nabi, di antara seluruh Nabi mulia tidak? Seluruh Nabi mulia. Tidak ada yang tidak mulia. Seluruh Nabi mulia. Tetapi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sosok Nabi ini jadi merupakan satu sosok Nabi yang sangat mulia di antara seluruh para Nabi yang ada. Bahkan Nabi ini ya disandingkan namanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi makhluk, menjadi manusia spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena dititipkan kepadanya Al-Qur'anul Karim. Allahu akbar. Al-Qur'anul Karim dititipkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dimaksum, artinya dijaga dari setiap kesalahan. Mengapa menjadi istimewa? Karena di dalamnya, karena pada dirinya dititipkan Al-Qur'anul Karim. Padahal nabi-nabi lain yang lain pun juga mulia, tetapi Allah mengistimewakan Al-Qur'anul Karim yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak berhenti di sana. Al-Qur'anul Karim dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan di satu kota, yang dimana kota tersebut dulu penuh dengan kejahiliahan, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kegersangan, penuh dengan kesyirikan dan lain sebagainya. Tetapi ketika Al-Qur'anul Karim ini diturunkan di satu kota tersebut, maka kota tersebut hari ini disebut sebagai kota apa? Kota Mekah. Maka Mekah ini ada kepanjangannya, yaitu menjadi Mekah Al-Mukarramah, yaitu satu kota yang penuh dengan kemuliaan. Allahu akbar. Karena diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Tidak berhenti di sana, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Qur'anul Karim ini
dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus berhijrah ke satu tempat di mana tempat tersebut itu kan yang dulunya adalah tempat-tempat biasa saja, Yathrib ya, ataupun kalau kita kenal dengan hari ini adalah kota Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke mana? Ke Madinah. Kurang lebih sekitar 3 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Al-Quranul Karim ini kepada siapa? Kepada masyarakat yang ada di kota Madinah. Maka terpancar luaskan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasul termulia. Kemudian menjadilah kota tersebut kota apa? Kota Madinah Al-Munawwarah. Kota Madinah Al-Munawwarah artinya apa? Kota yang penuh dengan segala dengan segala sinar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ketika makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dititipkan Al-Qur'anul Karim, maka pada diri makhluk-makhluk tersebut menjadi sangat-sangat mulia karena Al-Qur'anul Karim ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jadilah mulia. Bukan hanya itu saja, gitu kan. Bukan hanya itu saja. Kertas yang asal mulanya tidak ada apa? Tidak ada makna, apalagi kertas kosong. Apa artinya sebuah kertas kosong? Bahkan harganya pun juga sangat murah. Mohon maaf, contoh HVS. Kertas HVS teman-teman, gitu ya. Kalau kita lihat per lembar, kira-kira harganya mungkin 100 rupiah lah. 100 rupiah. Apa artinya sekarang 100 rupiah gitu kan? Permen satu saja nggak cukup. Kemarin saya beli permen tuh harganya berapa bu? 1.003. Aduh, 1.003. Tapi warung sebelah sini 1.004. Wah, milih 1.004. Sudah nggak ada lagi ya. 100 rupiah gitu kan. Sudah tidak bermakna mungkin sekarang 100 rupiah. Tetapi 100 rupiah itu bermakna ketika 1 juta kurang 100 rupiah maka tidak disebut 1 juta. Dialah yang paling menyempurnakan. Ya, ini berapa harganya? Itu kan 1 juta. Tetapi dia bawa uang berapa? 999.999 rupiah. Maka kuranglah 1 rupiah. Maka yang 100 rupiah ini menjadi istimewa gitu, menjadi pelengkap. Nah, di sanalah saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu kertas itu tidak ada maknanya gitu kan. Tetapi ya, ketika kertas itu ya, dituliskan angka 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, bahkan 100.000 rupiah, maka kertas itu menjadi berharga ya, belum tentu mulia, tapi menjadi berharga. Tetapi ketika kertas itu dituliskan ya, diisikan dengan tinta-tinta kemuliaan, kemudian dituliskan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, maka menjadi kertas yang paling mulia di seluruh alam jagat raya ini. Ya kan? Siapa orang yang berani macam-macam, kaum muslim ya? Orang muslim, siapa yang berani macam-macam dengan menginjak, jangankan menginjak lah, ya, menduduki ataupun melemparkan pun tidak akan ada orang yang berani kecuali hatinya telah kotor gitu ya. Orang Al-Quran ini menjadi mulia ya, kertas ini menjadi mulia ya, karena di dalamnya tertulis ayat-ayat Al-Quranul Karim. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat kertas saja bisa menjadi yang mulia. Bahkan banyak orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quranul Karim melalui kertas tersebut ya. Tapi hari ini juga tidak hanya sebatas kertas yang berfungsi. Berbagai macam aplikasi yang di dalamnya terberisikan Al-Quranul Karim. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau seandainya kertas saja menjadi kertas yang paling istimewa karena tertulis di dalamnya Al-Quranul Karim, bagaimana kalau dengan manusia? Kertas tidak berakal, kotak tidak berakal ya. Malaikat berakal namun tidak diberi nafsu,
hari tidak berakal, bulan tidak berakal. Semuanya menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga menjadi hal makhluk yang paling istimewa yang kita ketahui. Mengapa? Karena di dalamnya diturunkan ataupun diturunkan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana dengan manusia yang punya akal sehat, yang punya pemikiran luas, yang diberikan kesehatan, yang diberikan kemampuan untuk berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim? Masa sesosok manusia tidak akan mulia? Masa tidak akan mulia ketika dia berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim? Janji Allah kok. Siapapun yang menyibukkan diri dengan Al-Qur'anul Karim, maka dia akan menjadi manusia yang paling mulia. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis disampaikan, man syaghalahul qur'ana an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiya sa'ilin wa fadlu kalamillah 'ala sa'ilil kalami ka fadlillahi 'alal khalqi. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an dalam rangka berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, niscaya aku akan berikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan kalam Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an daripada seluruh alam lainnya, seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Saya ibaratkan seperti ini. Jika ada seseorang yang mau membagikan kue, contoh. Ketika dia akan membagikan kue, dia ingin menyuruh anak buahnya, tolong, ini kuenya dibagikan. Kira-kira yang membagikan ini akan fokus tidak untuk dirinya sendiri? Biasanya tidak. Biasanya tidak, teman-teman. Dia akan fokus, yang penting jemaah dulu apa? Kebagian. Dia bawa kue, dibagikan. Karena perintah siapa tuh? Karena perintah atasannya. Pokoknya ini kamu bagikan kepada seluruh jemaah. Jangan sampai ada satu pun jemaah yang tidak terbagikan. Dia bagikan satu. Dia lupa, Dia lupa bahwa di antara seluruh jamaah yang sudah kebagian, ada yang belum kebagian. Siapa? Dirinya sendiri gitu. Aduh, saya tanya, mulia tidak ketika dia memberikan makanan kepada orang lain? Mulia, tetapi jangan lupa gitu. Dia sendiri pun juga harus menyisakan. Tetapi kadang orang lebih mengutamakan apa? Orang lain daripada dirinya sendiri. Ingat, bos itu sangat pintar. Kenapa pintar? Sebelum dibagikannya si makanan ini kepada para jemaah, maka bos ini terlebih dahulu menyisihkan untuk siapa? Untuk si pembagi tersebut. Begitu pula sebaliknya, man syaghalal qur'ana an dzikri, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mas'alati a'taituhu afdalu ma a'tiya sa'ilin. Artinya apa, teman-teman semuanya? Saya contohkan gini lagi. Jika seseorang sibuk sangat luar biasa, bahkan tidak sempat berdoa karena menyibukkan diri dengan Al-Quran. Lihat para penghafal Quran itu, sempat nggak kira-kira dia memikirkan, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak? Enggak, yang dia pikirkan itu, ya Allah berikan kemudahan saya menghafal Quran, ya Allah mudahkanlah saya untuk bisa berangkat haji umroh. Jarang mungkin kepikiran para penghafal Quran itu, karena sehari-harinya sibuk dengan Al-Quran. Gitu kan. Nah, jika ada seseorang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quranul Karim, kemudian dia tidak sempat untuk berdoa, sesungguhnya apa yang ada di dalam hatinya itu sudah Allah akan siapkan semuanya. Karena menyibukkan diri dengan Al-Quran itu lebih istimewa daripada berdoa ataupun meminta sesuatu hal yang lainnya. Gitu kan. Ibarat tadi kan, siapa tuh si pembagi kue itu, dia terus saja sibuk membagikan ke sini ke sana. Dia tidak berpikir bahwa dirinya pun juga belum kebagian. Tetapi
Si bos telah menyediakan yang istimewa. Mungkin kuenya lebih kue apa? Kue brownies kayak gitu kan. Kue yang dibagikan kue lapis kan. Yang 500-an, yang 1000-an, ternyata si bos itu sudah menyediakan baginya itu kan kue apa? Kue brownies gitu kan. Nah, ibarat seperti itu. Ketika seseorang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'anul Karim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin seluruh kebutuhannya. Bahkan ketika dia tidak sempat untuk berdoa apa yang dia inginkan, Allah telah mengetahui isi hatinya. Istimewa tidak? Luar biasa teman-teman semuanya gitu kan. Tuh. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari Al-Qur'anul Karim merupakan sebaik-baiknya kesibukan. Jadi tidak ada kesibukan yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali salah satunya adalah menyibukkan diri dengan Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, saya tanya, ya, ini hal-hal yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua perkara yang dimana manusia itu banyak sekali melalaikan terhadapnya. Ada yang tahu? Kang Tegar tahu tidak? Bisa. Wah, masa nggak tahu? Dua perkara yang apa? Yang akan banyak dilalaikan oleh manusia, ya, yaitu as-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu kosong. Sehat dan waktu senggang. Dua perkara ini akan apa? Banyak dilalaikan oleh manusia. Ketika dilalaikan oleh manusia memang terjadi. Pertama adalah sehat. Kapan orang ketika merasa dirinya punya gigi? Kang Tegar, kapan orang merasa bahwa dirinya punya gigi? Sewaktu punya gigi, Ustaz. Bukan, yaitu ketika dia sakit. Sakit apa? Sakit Sakit gigi. Aduh, bener terasa punya gigi itu, ya Allah, gitu kan. Ya, gitu kan. Kapan dia punya tangan, merasa diri punya tangan? Ketika tangan tersebut kena luka. Waduh, ya Allah. Luar biasa gitu kan. Terasa gitu punya tangan. Banyak gak saudara-saudara kita yang hari ini di rumah sakit? Luar biasa ya. Kesehatan yang sebelumnya mereka gunakan ternyata Allah uji, ya. Untuk apa? Allah uji supaya mereka kembali dan mengingat Allah agar berhenti dari aktivitas capeknya. Diistirahatkan dulu orang sakit tersebut. Ketika orang sakit di mana di rumah sakit, begitu banyak di antara mereka yang mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan salah satunya luar biasa, ya, keluarganya membacakan apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran kadang ya sebagian daripada saudara-saudara kita, ya, membaca Al-Quran itu ketika posisinya lagi ada yang sakit baru dibacakan. Bukan ya, itu bukan yang tepat. Tetapi tidak masalah, silakan, boleh-boleh saja. Orang sakit kemudian dibacakan di pinggirnya ayat Al-Quran gitu kan. Terus itu selama dia sakit membaca Quran bolak-balik lain sebagainya. Tetapi kadang ketika dia diberikan kesehatan lupa baca Qurannya, gitu kan. Jadi jangan sampai ya, membaca Quran itu posisi ketika butuhnya saja, jangan. Nah, begitu banyak orang-orang yang melalaikan akan sebuah kesehatan. Kadang kesehatan itu ya kita rasakan ketika datang kepada diri kita rasa sakit. Oleh karena itu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di semasa kita sehat, ya, sibukkan diri dengan Al-Qur'an. Banyak kok waktu kosong. Ya, jangan sampai ketika Anda sakit baru ambil Quran. Ya, tidak hanya itu, pernah saya juga ada seseorang anaknya meninggal dunia. Usia sekitar 2 tahun lah. Satu tahun lebih, 2 tahun lah. Ayahnya itu luar biasa. Ketika dia ayahnya yang biasanya tidak banyak berinteraksi dengan Al-Quran, full 24 jam hidupnya untuk apa? Quran baca dari awal sampai dengan akhir terus-terusan. Allahu Akbar. Untuk apa coba? Bagus sih gitu, kalau dia istiqomah. Tapi ketika anaknya meninggal dunia, dia baca Al-Quranul Karim, setelah itu dia malah menjauh dari Al-Quranul Karim karena merasa belum bisa lah
nggak ada waktulah. Dia hanya baca ketika butuhnya saja. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semumpung kita lagi dalam keadaan posisi sehat, maka sibukkanlah diri dengan Al-Qur'anul Karim, gitu ya. Ya. Yang kedua adalah waktu kosong. Banyak tidak waktu yang sangat kosong itu? Banyak. Silakan tanya diri Anda, seberapa sibuk Anda dengan pekerjaan Anda. Saya yakin ya, sesibuk-sibuknya Anda itu banyak waktu kosongnya. Benar tidak? Silakan. Maka sempatkanlah dalam kesempitan itu membaca Al-Qur'anul Karim. Mungkin, mohon maaf, yang kerjaannya sebagai penjaga, apakah selalu datang tiap menit, tiap jam maling? Enggak juga kan? Maka yang petugasnya sebagai seorang penjaga itu luar biasa ya, kesempatan untuk berinteraksi dengan Al-Qur'annya sangat apa Kang? Sangat banyak, gitu kan? Sambil jaga nungguin maling gitu ya. Gitu kan. Dia begitu banyak untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an gitu. Ya. Punten ya, sekali lagi punten, misalkan Bapak security yang dimuliakan Allah, mulia kerjaannya itu ya, menjaga dan lain sebagainya. Ya. Selain karena mungkin tidak disibukkan dengan, mohon maaf, misalkan kalau Bapak security tidak berinteraksi dengan komputer, tidak berinteraksi, tidak terlalu sibuk ya, apalagi yang jaganya misalkan cukup jaga rumah ya, jaga gudang misalkan gitu ya, itu banyak sekali waktu senggangnya. Maka sempatkanlah di sana untuk membaca Al-Qur'an. Orang yang kantoran ya, saya yakin tidak tidak terus gitu kan mengerjakan nih, banyak waktu kosongnya. Silakan tanya diri Anda, begitu banyak waktu kosong Anda ketimbang banyak kerjaan Anda. Maka di sana itu sempatkan waktu untuk menyibukkan diri dengan Al-Qur'an. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Banyak sekali yang menjadi guru, apapun itu profesinya, maka belajarlah untuk menyibukkan diri dengan Al-Qur'an. Sebelum suatu hari nanti orang menyibukkan baca Al-Qur'an untuk Anda. Ini ya percuma gitu kan ya. Ya, orang membacakan Al-Qur'an tapi ya untuk saya gitu kan. Ya kalau masih hidup alhamdulillah gitu kan. Nah, artinya apa? Gitu kan. Begitu banyak waktu luang kita untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bahkan jangan sampai satu hari pun kita terlepas dari Al-Qur'anul Karim. Maka segala kebutuhan Anda, segala aktivitas Anda itu bernilai mulia di hadapan Allah. Itu bernilai keberkahan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Anda ya, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki ya, maka Allah sampaikan nih, man syaghalal Qur'an an dzikri, barang siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Qur'an dalam rangka mengingat kepadaku, Allah akan mencukupi seluruh kebutuhan kita. Jadi jangan sampai katakan saya sibuk, saya tidak ada waktu. Bohong itu semuanya teman-teman ya. Sesungguhnya Anda punya waktu. Lihat berapa banyak interaksi kita dengan gadget. Sehari semalam itu rata-rata orang menggunakan gadget itu 13 jam per hari. Tapi ada nggak orang yang mampu duduk dengan Al-Quran 13 jam? Ada 1001 kan. 1001. Allah telah mudahkan kok segalanya gitu. Kalau ada orang ulama yang mengatakan jangan baca Quran di handphone, menurut saya itu salah ya. Mengapa? Lihat dulu kondisinya. Kalau orang yang sudah ahli, kalau orang-orang yang sudah mahir, orang-orang yang sudah istiqomah, diusahakan jangan baca dari handphone karena begitu banyak godaannya. Tetapi orang-orang yang baru berhijrah, orang-orang yang mau bersadar gitu kan, nggak apa-apa baca Al-Quran dari handphone karena sekarang aplikasinya banyak. Daripada dia tidak membaca Al-Quran sama sekali gitu kan, karena sebagian ustadz mengatakan jangan baca Al-Quran dari
dari handphone, karena setiap kita baca ada WhatsApp yang masuk, lihat dulu, ada Facebook yang masuk, lihat dulu, ada pesan yang masuk, lihat dulu gitu kan. Sebenarnya kita bisa mengatur, tapi bagi orang-orang yang belum mampu istiqomah 100% maksimal, biarkanlah terlebih dahulu gitu kan. Ya, seperti itu. Karena kalau kita dakwah itu tidak harus langsung berdag, enggak. Sesuai dengan sesuatu hal yang dia mampu. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, maka salah satunya dia akan dimudahkan seluruh urusannya. Lihat, saya contohkan. Pernah nggak berpikir saya misalkan Ahmad dan Kamil. Ahmad dan Kamil adalah seorang penghafal Al-Quran yang hampir hafalannya itu seperti Ustadz Adi Hidayat. Allahu Akbar. Pernah nggak dia berpikir ketika dia sedang menghafal Al-Quranul Karim, cita-citanya, segala urusannya, nggak kepikir, mungkin kayaknya nggak sempat untuk berdoa, ya Allah berikan saya kesempatan untuk berhaji dalam usia 10 tahun itu, nggak berpikir kayaknya anak tersebut itu kan. Ya Allah, berikanlah saya istri yang solehah. Kayaknya nggak akan sempat dia berdoa seperti itu. Ataupun ya Allah berikanlah saya kekayaan ketika sedang dia menghafal Quran Karim. Saya yakin gitu kan, mungkin dia tidak sempat untuk berdoa yang hal-hal demikian gitu kan ya. Tetapi karena dia menyibukkan diri dengan Al-Quranul Karim, maka doa-doa yang tidak sempat dia dia panjatkan, Allah telah persiapkan gitu kan. Lihat, ketika dia selesai menghafal Al-Quranul Karim, ya, menyibukkan diri dengan Al-Quranul Karim kurang lebih sekitar 6 bulan, mampu menghafal dengan maksimal. Ternyata kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu datang bukan hanya kepada anak dua tersebut. Ternyata datang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu kepada mereka berdua ketika mereka menyelesaikan kewajibannya untuk berinteraksi maksimal dengan Al-Quran. Apa salah satu kemuliaannya itu? Banyak yang menjadi mulia. Ketika Al-Quranul Karim itu dititipkan kepada dua anak tersebut, ya, siapa yang menjadi mulia? Pertama, mereka berdua. Kemudian setelah itu orang-orang bertanya itu kan, siapa sih itu kan orang tuanya? Saya yakin mungkin sebagian orang mencari kedua orang tuanya. Kok bisa gitu anaknya bisa jadi hafiz Quran gitu kan? Ternyata support dari orang tuanya. Orang tuanya menjadi mulia. Kemudian sebagian daripada masyarakat bertanya lagi, siapa sih gitu kan gurunya? Hebat ini gurunya. Ya, karena tidak mungkin seorang anak, seorang santri, seorang siswa menjadi mulia, menjadi istimewa kalau tanpa seorang guru. Maka dicarilah gurunya. Tuh, yang mulia itu bukan hanya sebatas dia, orang tuanya dan gurunya. Tidak berhenti di sana. Coba, lulusan mana sih dia itu? Mondok di mana sih? Pesantren di mana sih dia tersebut? Kemudian apa yang terjadi teman-teman semuanya? Banyaklah masyarakat yang mencari pesantren tersebut. Maka banyak di antara mereka yang ingin memondokkan ya, anak-anaknya di pesantren tersebut, misalkan dengan jumlah dengan biaya berapapun siap untuk dibayarkan asal anaknya sama seperti Ahmad dan Kamil gitu kan. Jadilah mulia si pesantren tersebut, jadilah terkenal pesantren tersebut. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak hadis, ayat-ayat Quran yang menjamin orang-orang yang berinteraksi dan menyibukkan diri dengan Al-Qur'anul Karim pahalanya gitu kan. Jadi kalau ada sesuatu hal yang sudah pasti, ngapain kita kejar yang belum pasti gitu kan. Apa yang pasti itu? Orang berinteraksi dengan Al-Qur'an, orang menyibukkan dengan diri dengan Al-Qur'an gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala siapkan segala macam pahalanya. Belum tentu kerjaan Anda, belum tentu kesibukan Anda yang berstatus misalkan urusan-urusan duniawi itu menjamin Anda di masa yang akan datang, belum tentu. Ya. Tetapi dengan sedikitnya Anda meluangkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim, maka di sanalah akan nazalat alaihimul
sakinah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tuh teman-teman semuanya, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid atau majelis, ya, daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka membacakan Al-Qur'an dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketentraman, ya. Mereka diliputi dengan rahmat, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Luar biasa kan? Coba kalau security selain dia kerja bawa Quran, bos itu akan lihat, Masya Allah, itu security kebanggaan saya nih. Kenapa? Selain dia jaga gitu kan, yang nungguin maling. Yang paling istimewa yang saya inginkan itu luar biasa. Dia selalu menyempatkan diri ketika di waktu luangnya itu menyibukkan diri dengan Al-Quran. Mengapa pesantren dia nggak sempat? Ya, ngaji ke guru mungkin seminggu sekali gitu kan, karena kesibukan dengan Al-Quran. Tetapi ketika saya melihat satpam saya itu berinteraksi hebat dengan Al-Quranul Karim, maka bisa jadi ada keretakan hati, saya ingin menambah gajinya. Karena tidak mungkin bos itu, yang saya yakini ya, bos itu akan melarang kita dengan interaksi dengan Al-Quran. Justru ya akan mendapatkan apa tadi? Yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah. Justru akan datanglah sebuah ketentraman. Begitupun juga teman-teman semuanya, siapapun Anda, profesi apapun Anda, ketika banyak waktu kosong, maka di sanalah waktu yang tepat untuk apa? Untuk baca Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya tips. Kang Tegar mau nggak tips supaya cepat baca Quran? Bener? Insyaallah boleh. Mau mudah? Mau mudah, Ustaz. Oke. Al-Qur'anul Karim itu satu juznya berapa? Berapa halaman? 20? Ada yang 20, ada yang lebih, ada yang kurang. Itu yang lebih itu surat Al-Baqarah dan juz 30. Selainnya adalah semuanya sama 10 lembar. Oke, saya tanya. Mau mudah nggak baca Quran sehari satu juz? Cepat. Sampai hari ini belum termanage juga ya, belum ya? Belum, saya jadi masih turun naik. Mudah kok ya. Itu hakikat daripada Al-Qur'anul Karim itu satu apa? Satu juz itu 10 lembar ya, supaya dipermudah. Ya, itu para ulama hebat sekali. Apa yang dipermudahnya? Maka dari 10 lembar tersebut bagi kepada 5 bagian. 5 bagian tersebut apa? 5 halamannya. 5 bagian tersebut Anda baca Al-Qur'anul Karim itu 5 waktu. Waktu luhur 2 lembar, waktu asar 2 lembar, waktu maghrib 2 lembar, waktu isya 2 lembar, waktu subuh 2 lembar. Selesai. Kira-kira sanggup gak? Harus dipaksa saya. Harus dipaksa, sanggup. Bisa kan? Cuman 2 lembar tuh, 2 lembar gitu kan. Insyaallah. Itu masa Anda tidak sanggup 2 lembar? Ada yang lebih mudah daripada itu, mau enggak? Boleh, Ustaz. Karakter orang ya udah dipermudah pengen digoda lagi. Manusia bisa itu. Manusia ya. Oke, yakin itu mau yang lebih ini gitu kan. Yang lebih mudah daripada itu gitu kan. Tadi kan berapa lembar? 2 lembar ya, agak berat juga ya. Insyaallah itu kan 2 lembar ya pas waktu sholat. Karena satu halaman itu dibaca kurang lebih sekitar 3 menit kalau yang lancar. Ya, kalau yang nggak lancar itu 5 menit satu halaman. Ya, kalau 1 lembar berarti berapa menit? 10 menit. Ya, kita ambillah yang lancar aja. 3 menit. 3 menit 1 halaman berarti 6 menit satu lembar. Oh, nggak akan ada yang rugi gitu kan. Nah, yang kalau 1 lembar itu 6 menit berarti kali 10 1 jam. 1 jam 60 menit. Nah, orang bisa menyelesaikan sekali duduk 60, tapi jarang sekali kalau kita duduk 1 jam bisa selesai satu juz. Maka tips yang kedua adalah dari tadi kan 2 lembar ya, 1 kali sholat. Nah, ini paling mudah nih. Ya. Sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Gimana?
Boleh nih Ustaz. Kayak tuh, mudah banget itu. Satu lembar nggak jauh, cuma selembar gitu kan. Satu lembar sibukkan diri kita 6 menit Kang Tegar. 6 menit. Nggak minta banyak-banyak. Setelah beres sholat, zikir. Jangan dulu keluar masjid. Duduk aja dulu buka handphone, lanjutin tuh. 6 menit aja, minta Allah cuma minta 6 menit sekali tuh. Sebelum sholat 6 menit, setelah sholat 6 menit. Kira-kira sanggup gak? Kalau dipaksakan sanggup Ustaz. Sangat dipaksakan. Ada yang lebih mudah daripada itu, mau nggak? Boleh Ustaz. Ada yang lebih mudah daripada itu. Apa yang lebih mudah itu? Ya, ada nggak? Mau nggak? Boleh Ustaz. Bener yakin mau? Yakin. Oke. Kang Tegar, ketahuilah bahwa poin yang kedua itu diberikan kepada orang yang paling termalas di dunia. Jadi poin yang kedua itu jadi satu lembar apa? Satu lembar sebelum sholat, satu lembar setelah sholat itu orang diberikan kepada orang yang paling termalas di dunia, gitu kan? Kalau sekarang saya kasih lagi berarti orang itu lebih apa? Waduh, lebih sangat luar biasa malas, gitu kan? Jadi teman-teman semuanya nggak ada, udah itu aja Kang Tegar ya. Itu yang paling termudah gitu kan. Ya, tapi tadi semangatnya luar biasa ketika saya tanya mau nggak yang lebih mudah lagi? Mau Ustaz. Berarti sudah kelihatan karakternya. Ya, orang yang paling terlamalah saja diberikan tips yang kedua gitu kan. Ya. Nah, oleh karena itu tidak ada lagi ya cara lain selain kita duduk ya 3 menit. 3 menit kok nggak lama, 3 menit ya. Jadi cara yang kedua ini merupakan cara yang terbaik untuk kita komunikasi dengan Allah, menyibukkan diri dengan Al-Quran. Kalau kita belum mampu maksimal sekali duduk 1 jam, maka Allah telah memberikan segala kemudahan. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, siapapun Anda, ya, saya tidak pandang Anda mau bos, mau karyawan, mau pejabat, mau rakyat, mau siapapun, sisakan waktu untuk membaca Al-Quran sebagai dasar bahwa itu adalah semata-mata sesibuk-sibuk apapun Anda harus bisa menyediakan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim, karena jaminannya telah jelas gitu kan. Semoga apa yang disampaikan dalam kesempatan kali ini, orang-orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan Al-Quran meskipun hanya 3 menit satu hari, ya berarti kalau 1 menit 3 menit satu hari dia baca satu halaman gitu kan, insyaallah azzalat alaihimu as-sakinah, akan datang kepadanya ketenteraman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan kali ini bermanfaat khususnya untuk saya, supaya saya menjadi orang-orang yang senantiasa terus berinteraksi dan istiqomah dalam mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkannya. Barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, wasahalallahu umurana, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan segala kemudahan kepada seluruh aktivitas kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Selamat bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.